warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi kita muatan pelajaran PLBJ tentang penghijauan kota. Nah, minggu kemarin sebelum puasa kita sudah belajar tentang pengertian penghijauan kota. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah manfaat penghijauan kota. Lalu apa sih manfaat penghijauan kota? Nah, penghijauan kota itu mempunyai beberapa manfaat bagi makhluk hidup, baik itu bagi manusia maupun bagi hewan di sekitarnya. Nah, manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ketersediaan air tanah. Akar tanaman akan menyimpan air hujan. Banyaknya tanaman akan menjaga persediaan air tanah. Air tanah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya ya. Jadi ternyata tumbuhan itu dia membantu kita untuk menyimpan air hujan di dalam tanah. Di sini ada beberapa perbedaan. Kalau ada pohonnya, di sini tanahnya akan lebih tebal atau lebih subur. Nah, di situ jarak antara air ini dengan permukaan itu dia agak tebal. Kenapa? Karena dia dibantu oleh pohon ini supaya air ini tidak gampang menguap ke atas. Kalau air ini sampai menguap ke atas, maka bisa menimbulkan kekeringan. Nah, untuk apa Bu air menguap ke atas? Nanti akan dipelajari ketika kita belajar proses terjadinya hujan. Jadi, kalau namanya air terkena sinar matahari, maka dia akan menguap di atas, lalu membentuk awan, kemudian awan-awan itu berkumpul pada suatu titik tertentu, terjadi perbedaan suhu, maka dia akan turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Jadi dengan adanya tanaman membantu air tanah itu untuk mengurangi penguapan yang naik ke atas. Yang kedua adalah untuk mencegah erosi atau pengikisan tanah. Akar pohon dengan tanah merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Di sini Bu Prima memberikan contoh satu pohon besar dengan akarnya yang sangat kokoh ya. Nah, ini dapat membantu kita terhindar dari yang namanya longsor atau bencana tanah longsor. Kenapa? Karena tanahnya ini tertahan oleh akar-akar dari tumbuhan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menghasilkan oksigen yang berguna untuk pernafasan manusia. Ya, jadi betul sekali. Oksigen yang kita hirup itu dihasilkan oleh tumbuhan. Dari mana? Ternyata tumbuhan itu memproses udara untuk menjadi oksigen itu melalui bantuan sinar matahari. Nah, bahan pokoknya adalah karbon dioksida. Di mana karbon dioksida ini adalah udara yang kita keluarkan. Kalau kita menghirup, yang kita hirup adalah oksigen. Ketika kita menghembuskan nafas, maka yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Nah, udara yang kita hembuskan yang berupa karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan, lalu diolah oleh tumbuhan melalui proses yang disebut fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan air menjadi oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa itu, oksigennya untuk kita hirup, glukosanya untuk kita makan atau kita konsumsi. Oke, kita lanjutkan. Mengurangi pencemaran udara. Jadi betul ya bahwa tanaman juga dapat menyeram karbon dioksida hasil pembakaran kendaraan bermotor. Karbon dioksida merupakan salah satu zat pencemaran udara. Jadi karbon dioksida ini tidak hanya dihasilkan oleh pernafasan manusia, tetapi juga dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu ketika kita di Jakarta ini menemui yang namanya jalan tol atau jalan bebas hambatan, nah itu di setiap pinggir jalannya, ini Bu Prima berikan contoh, pasti selalu banyak tanaman perdu atau tanaman yang sangat rindang. Kenapa? Untuk mengurangi yang namanya polusi udara atau pencemaran udara. Menurunkan suhu setempat sehingga udara di sekitarnya menjadi sejuk dan nyaman. Nah, di udara yang terbuka seperti ini harusnya ini sangat panas. Tetapi karena pohonnya sangat besar dan rindang, maka dia terlihat lebih sejuk, lebih redup. Nah, itu berarti
tanaman ini juga dapat menurunkan suhu yang semula jadi panas, agak meskipun panas tapi masih ada semilir angin sepoi-sepoi. Nah, kita merasakan di bawah pohonnya sangat dingin ya, meskipun matahari sangat terik. Kita lanjutkan. Nah, ternyata penghijauan tanaman itu memberikan perlindungan terhadap teriknya sinar matahari. Ya, jelas, betul. Kita juga, ketika kita berada di bawah pohon seperti kelinci ini merasa nyaman. Kemudian dari angin kencang, debu. Nah, serta peredam suara. Nah, kalau peredam suara ini contohnya adalah ini rumah kita misalkan. Nah, rumah kita mepet dengan jalan raya. Kalau tidak ada pohon di depan rumah, maka suara kebisingan ini langsung terdengar di telinga kita. Kalau ada pohon, maka dia masih tertahan di pepohonan ini. Apalagi nanti pepohonannya ini dibuat seperti pagar begitu. Pagar agak tinggi. Nah, itu lebih melindungi dari suara kebisingan dari kendaraan bermotor. Tanaman juga melindungi mata dari silau cahaya matahari ya. Kita lanjutkan tempat hidup hewan, terutama burung. Tidak hanya burung ya yang tinggal di pohon, banyak sekali. Ada bunglon, ada semut, ada ulat dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, memberikan keindahan. Tanaman-tanaman yang ditata dengan baik akan tampak indah, hijau dan asri. Di sini Bu Prima memberikan contoh, ini halaman rumah yang minimalis. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan tanaman yang ditata dengan baik, maka dia akan terlihat hijau, asri, dan sejuk ya. Nah, terakhir sebagai laboratorium alam, di mana berbagai jenis tanaman yang ditanam dapat bermanfaat sebagai objek untuk belajar atau mengenal tanaman. Ya, ini di sini Bu Prima memberikan contoh, ada anak-anak yang sedang belajar tentang tanaman apotek hidup misalnya. Nah, ini ada Bapak guru yang sedang menjelaskan. Jadi dia sebagai objek untuk belajar. Jadi belajarnya secara real karena ada objeknya. Objeknya dari mana? Dari alam. Nah, dari tanaman itu sendiri yang tumbuh subur. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tugasnya hari ini hanya menyimak video saja ya. Minggu depan baru latihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.